pemirsa, kelompok separatis teroris Papua atau KST Papua tidak henti-hentinya meneror dan membuat resah masyarakat Papua dengan aksi-aksi kejinya. Tindakan tidak terpuji itu otomatis akan menghambat kelancaran pembangunan di bumi Cendrawasih. Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema penegakan hukum terhadap KST Papua demi kelancaran pembangunan Papua. Bersama saya, Lucy Toam, inilah sorotan Matoa TV. Kelompok separatis teroris atau KST Papua menjadi musuh nyata bangsa Indonesia karena kelompok separatis teroris ini tak hanya menyerang aparat keamanan, tetapi juga warga sipil. Tidak sedikit korban berjatuhan, mulai luka-luka hingga merenggut korban jiwa akibat kekejaman aksi KST Papua. KST Papua telah bertahun-tahun banyak menyengsarakan rakyat Papua dan melakukan banyak penyerangan selama tahun 2022. Oleh karena itu, kelompok separatis teroris ini patut dijadikan musuh bersama, tak hanya warga Papua, tetapi juga warga negara Indonesia secara keseluruhan. Tentunya hal itu bukannya tanpa alasan. KST Papua tidak henti-hentinya meresahkan dan membahayakan nyawa banyak warga sipil, serta memperburuk citra Papua di mata dunia internasional. Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Provinsi Papua, Absalom Yarisetau menilai, KST Papua harus segera ditindak tegas oleh aparat keamanan agar bumi Cendrawasih dapat aman dan damai. Penegakan hukum terhadap kelompok separatis teroris Papua harus dilakukan. Kenapa saya mengatakan harus dilakukan? Karena dengan dilakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok teroris Papua dapat membuat Papua aman, damai, tentram. Karena selama ini mereka banyak meresahkan masyarakat, khususnya saudara-saudara yang ada di gunung. Mungkin mau tinggal di rumah dengan tenang, dengan adanya kegiatan brutal penembakan yang membuat mereka harus mengungsi lari. Dengan adanya penegakan hukum agar masyarakat boleh kembali beraktivitas dengan damai, aman, dan tentram. Dengan intensitas ancaman yang ditebarkan KST Papua terhadap warga Papua mengakibatkan pembangunan di Papua menjadi terhambat. Hal tersebut otomatis terjadi karena sejumlah pekerja juga menjadi sasaran KST Papua yang dibunuh secara keji. Ketua Generasi Garuda Sakti Provinsi Papua Absalom Yarisetau mengakui pembangunan di Papua menjadi tidak maksimal karena aksi-aksi KST Papua yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, KST Papua harus dibubarkan agar pembangunan di Papua dapat berjalan dengan lancar dan warga Papua dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Ini yang menjadi kendala kesenjangan wilayah pesisir dan pegunungan karena pembangunan infrastruktur sangat sering mendapat gangguan oleh KST sendiri. Agar ke depan kelompok ini mungkin harus dibubarkan, karena dengan dibubarkan pembangunan di Papua boleh terlaksana, infrastruktur boleh berjalan dengan damai, lancar, dan terkendali. Aparat keamanan harus menindak tegas KST Papua supaya keamanan di Papua kondusif. Faktor keamanan menjadi sangat penting agar pembangunan di Papua dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat Papua dapat merasakan manfaat dari pembangunan itu sendiri.
Demikian sorotan Matoa TV kali ini. Sampai jumpa.